Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Sebelum dikenal sebagai kota Kudus, wilayah ini hanyalah sebuah desa kecil bernama Loram, yang terletak di tepi aliran Sungai Wulan. Konon, desa ini hanyalah persawahan luas dengan pemukiman sederhana yang dihuni oleh masyarakat agraris yang hidup damai. Di tengah sunyinya tanah ini, suara gamelan dan lantunan tembang-tembang Jawa klasik sering terdengar dari kejauhan, tanda bahwa budaya lokal telah tumbuh bahkan sebelum agama besar datang membawa pengaruh. Pada abad ke-15, wilayah ini masih berada di bawah pengaruh kerajaan Demak, yang kala itu merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Tetapi masyarakat Loram sebagian besar belum memeluk Islam. Mereka masih memegang kuat tradisi kejawen, dengan sesembahan kepada roh leluhur, dan sesaji kepada penunggu gunung dan sungai. Meskipun demikian, masyarakatnya terbuka dan ramah kepada pendatang. Saat itu, Kerajaan Demak sedang giat menyebarkan ajaran Islam ke wilayah pesisir utara Jawa. Para wali, yang dikenal sebagai Wali Songo, berperan besar dalam misi ini. Di antara mereka, seorang ulama muda bernama Ja'far Shadiq, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kudus, dikirim ke wilayah ini untuk mendirikan pusat dakwah Islam. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung dan menantu dari Sunan Ampel, menjadikannya bagian dari jaringan ulama yang kuat secara silsilah dan spiritual. Kedatangan Sunan Kudus tidak disambut dengan penolakan, tetapi juga tidak dengan gegap gempita. Ia datang dengan caranya yang lembut, mengajarkan nilai-nilai Islam melalui budaya lokal, seni, dan pendekatan sosial. Ia tidak menghancurkan kepercayaan lama, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai tauhid. Ini yang membuat masyarakat setempat perlahan tertarik dan mulai mengikuti ajarannya. Di tempat baru inilah Sunan Kudus kemudian mulai membangun komunitas Islam pertama, dengan mendirikan langgar kecil di bawah pohon beringin tua. Dari situlah cikal bakal peradaban kota ini tumbuh. Beliau juga memperkenalkan konsep kota suci atau Al-Quds, yang kelak menjadi nama wilayah tersebut. Kudus. Nama ini bukan sembarangan. Ia adalah bentuk penghormatan kepada kota suci Yerusalem, tempat para nabi diangkat dan perjuangan Islam berlangsung sejak masa lampau. Namun jalan dakwah ini tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Sunan Kudus, mulai dari konflik budaya, perlawanan internal, hingga persaingan politik. Tapi semua itu menjadi bagian dari proses lahirnya sebuah kota yang tidak hanya terkenal karena sejarahnya, tetapi juga karena nilai-nilai spiritual dan budayanya yang luar biasa. Sunan Kudus bukan sekadar ulama biasa. Ia dikenal sebagai seorang pemikir, ahli strategi, dan sangat memahami psikologi masyarakat Jawa. Saat datang ke Loram, ia menyadari bahwa keberhasilan dakwah Islam bukan hanya soal penyampaian ajaran, melainkan bagaimana ajaran itu membumi di tengah tradisi dan kebiasaan lokal. Salah satu pendekatannya yang paling fenomenal adalah tidak memaksa masyarakat meninggalkan ajaran leluhur secara frontal. Ia memahami bahwa masyarakat masih sangat menghormati sapi sebagai hewan suci, warisan dari pengaruh Hindu. Karena itu, ketika Sunan Kudus menyembelih hewan kurban saat Idul Adha, ia tidak memilih sapi, melainkan kerbau, demi menghormati keyakinan warga lokal. Keputusan ini bukan hanya bijak, tetapi sangat berpengaruh. Pendekatan tersebut dikenal sebagai Islam yang membaur tanpa membentur. Dari waktu ke waktu, langgar kecil yang ia dirikan berkembang menjadi pusat pendidikan. Santri dari berbagai wilayah mulai berdatangan. Disinilah Sunan Kudus mengajarkan tauhid, akhlak, fikih, hingga ilmu sosial dan kenegaraan. Ia juga mengenalkan arsitektur Islam yang dipadukan dengan budaya Jawa dan Hindu, seperti terlihat pada Menara Kudus, yang bentuknya mirip candi namun fungsinya sebagai masjid. Menara itu tidak hanya menjadi simbol fisik dakwah, tetapi juga simbol penyatuan kebudayaan. Di menara itu, azan dikumandangkan tidak dengan pengeras suara, melainkan dengan kentongan dari kayu jati, alat tradisional masyarakat Jawa.
Hal ini membuat masyarakat tidak merasa bahwa Islam datang untuk merusak, tetapi untuk melanjutkan nilai-nilai luhur dengan nafas baru. Kota ini pun mulai dikenal sebagai pusat ilmu dan spiritualitas, tempat berkumpulnya pedagang, pelajar, dan ulama. Perlahan tapi pasti, Lora mulai disebut sebagai Kudus, merujuk pada Al-Quds, kota suci di Palestina. Nama ini menjadi pengingat bahwa kota ini adalah tempat yang suci, tempat orang-orang mencari ilmu, kebaikan, dan kedamaian. Namun keberhasilan ini juga menimbulkan rasa iri di kalangan elit kerajaan yang khawatir dengan pengaruh Sunan Kudus. Selain itu, daerah ini mulai menarik perhatian pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, hingga Tiongkok karena posisinya yang strategis. Kudus mulai tumbuh bukan hanya sebagai pusat dakwah, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan kekuatan ekonomi. Pertumbuhan ini membawa perubahan besar, tetapi juga benih-benih konflik. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Kudus mulai menghadapi tantangan eksternal. Dari politik kerajaan hingga awal mula lahirnya komoditas yang kelak mengubah wajah kota ini tembakau. Seiring waktu, Kudus yang awalnya hanya sebuah kampung religius mulai berkembang menjadi kota dagang yang ramai. Para pedagang dari berbagai daerah mulai berdatangan, membawa barang-barang seperti kain tenun, rempah-rempah, kerajinan perak, dan terutama tembakau, yang kala itu masih menjadi komoditas baru dari luar Jawa. Sungai Wulan yang mengalir di dekat Kudus menjadi jalur air penting yang menghubungkan kota ini dengan Jepara, Demak, dan pesisir lainnya. Pelabuhan-pelabuhan kecil mulai bermunculan, memudahkan kapal-kapal dagang bersandar, dan menjadikan Kudus salah satu simpul niaga strategis di Jawa Tengah. Di tengah geliat perdagangan itu, pengaruh Sunan Kudus tidak luntur. Ia justru mengambil peran penting sebagai penengah dan penasihat para saudagar, memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara adil dan sesuai prinsip Islam. Ia menanamkan etika berdagang yang kuat. Tidak boleh menipu timbangan, tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan, dan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil. Namun, kemajuan ini juga mulai menimbulkan gesekan. Pertama, Kerajaan Demak merasa khawatir dengan kemandirian ekonomi Kudus. Beberapa petinggi kerajaan melihat tumbuhnya Kudus sebagai ancaman terhadap sentralisasi kekuasaan. Apalagi, pengaruh Sunan Kudus yang melampaui batas spiritual membuatnya dihormati tak hanya oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh bangsawan dan pejabat. Kedua, masuknya pedagang asing membawa serta budaya dan kepentingan ekonomi baru. Beberapa pedagang Tionghoa, misalnya, mulai membuka gudang dan mempekerjakan warga lokal dalam skala besar. Sementara dari Arab, datang para saudagar yang memperkenalkan rempah dan tembakau. Tembakau saat itu masih belum populer, tetapi perlahan mulai ditanam di ladang-ladang sekitar Kudus karena iklimnya cocok. Kudus pun mengalami transformasi, dari kota wali menjadi kota niaga multikultur. Namun tak semua pihak senang. Kaum konservatif mulai menyuarakan kegelisahan, menilai bahwa kota ini mulai melupakan nilai-nilai spiritual demi pertumbuhan ekonomi. Bahkan muncul desas-desus bahwa ada tangan-tangan asing yang ingin menguasai Kudus dari balik perdagangan tembakau dan kain. Sunan Kudus, yang semakin sepuh, menyadari bahwa kota ini tidak bisa hanya bertumpu pada ajaran agama, tetapi juga harus siap menghadapi realitas zaman. Ia pun mempersiapkan para murid dan penerusnya untuk menghadapi tantangan baru, di mana agama, budaya, dan ekonomi harus berjalan beriringan. Namun sebelum wafat, Sunan Kudus meninggalkan satu pesan penting yang kelak akan menjadi dasar identitas kota ini, bahwa keadilan, keteladanan, dan toleransi harus menjadi nafas dari setiap kehidupan warga Kudus, tak peduli seberapa besar perubahan yang akan datang. Kabar tentang wafatnya Sunan Kudus menyebar cepat ke seluruh pelosok Jawa. Hari itu, kota kecil yang telah tumbuh menjadi pusat spiritual dan niaga berubah sunyi. Ribuan orang datang dari berbagai daerah untuk menghantarkan kepergian ulama besar itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ia dimakamkan di kompleks masjid yang telah ia bangun sendiri, di dekat Menara Kudus, sebuah simbol persatuan agama dan budaya yang ia tinggalkan. Namun kepergian sang wali meninggalkan kekosongan yang dalam.
bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kepemimpinan moral masyarakat Kudus. Tidak ada yang bisa menggantikan karisma dan kearifan Sunan Kudus secara penuh. Para muridnya memang melanjutkan ajaran beliau, tetapi tantangan yang dihadapi kota ini semakin kompleks. Di tengah suasana duka, Kudus mulai memasuki era baru yang penuh gejolak. Muncul berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda. Sebagian ingin tetap mempertahankan Kudus sebagai pusat keagamaan, sementara yang lain mulai mendorong kota ini lebih jauh ke arah perdagangan dan ekonomi. Tembakau, yang sebelumnya hanya tanaman percobaan, mulai ditanam secara luas. Para petani mulai berpindah dari padi ke tembakau, karena nilai jualnya yang lebih tinggi. Disinilah awal mula pertarungan kepentingan ekonomi dan moralitas mulai terasa. Beberapa tokoh agama mengkhawatirkan dampak sosial dari konsumsi tembakau, sementara para pedagang melihat peluang besar untuk menjadikan Kudus sebagai sentra produksi. Beberapa orang bahkan mulai mencampur tembakau dengan cengkeh, menciptakan produk baru yang disebut rokok kretek, karena bunyi kretek-kretek saat dibakar. Awalnya, rokok kretek hanya dibuat secara rumahan, tetapi perlahan mulai diproduksi dalam jumlah besar dan diperdagangkan antar daerah. Namun tidak semua orang menerima perubahan ini dengan lapang dada. Kelompok konservatif menganggap bahwa rokok dan industri tembakau mengaburkan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan Sunan Kudus. Di sisi lain, para pengusaha muda melihat bahwa perkembangan ini bisa membawa Kudus pada kemakmuran baru. Perdebatan demi perdebatan mulai mencuat di pasar, di langgar, hingga di rumah-rumah warga. Kudus yang dahulu bersatu dalam dakwah kini terbelah oleh dua arus besar, antara warisan spiritual Sunan Kudus dan godaan kemakmuran dari industri baru. Dalam situasi ini, para tokoh masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit. Bertahan pada idealisme atau menyesuaikan diri dengan zaman. Kota Kudus berdiri di persimpangan sejarah. Dan dalam bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana rokok kretek membawa kota ini pada kejayaan, sekaligus konflik yang tak terhindarkan. Memasuki awal abad ke-20, Kudus berubah drastis. Kota ini bukan lagi hanya dikenal karena warisan Sunan Kudus, tetapi juga karena industri rokok kretek yang mulai menjalar dari dapur-dapur rumah warga ke skala produksi rumahan yang terorganisir. Tembakau lokal yang berkualitas tinggi dicampur dengan cengkeh dari Maluku, menghasilkan cita rasa unik yang berbeda dari tembakau biasa. Bau harum kretek pun menjadi identitas kota ini. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Niti Semito, seorang pengusaha pribumi yang berhasil mendirikan pabrik rokok besar di Kudus pada awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai Raja Kretek, karena sukses memasarkan rokok kretek dengan merek dagang yang kuat dan strategi pemasaran modern untuk zamannya, seperti memanfaatkan selebaran dan hadiah undian. Di bawah kepemimpinan Niti Semito dan para pengusaha lainnya, perekonomian Kudus melonjak tajam. Masyarakat yang dulunya hanya petani atau pengrajin, kini bekerja sebagai buruh pabrik, peracik kretek, pengemas, bahkan pengedar. Pabrik-pabrik kecil menjamur di ganggang, rumah-rumah dijadikan tempat produksi, dan suara mesin pelinting kretek menjadi suara khas di siang hari. Kota ini hidup, tapi juga berubah. Kemakmuran membawa dampak sosial yang besar. Jalan-jalan mulai ramai, toko-toko berdiri, pasar diperluas, dan rumah-rumah baru dibangun. Namun bersamaan dengan itu, mulai muncul perbedaan kelas antara pemilik pabrik dan buruh. Anak-anak muda mulai lebih akrab dengan rokok dibanding kitab, dan pasar lebih sering ramai daripada langgar. Para pemuka agama khawatir. Mereka melihat bagaimana generasi muda semakin jauh dari ajaran Sunan Kudus. Meski masih menghormati warisan sang wali, kehidupan mereka kini lebih lekat pada dunia kerja dan keuntungan. Beberapa ulama mencoba menyeimbangkan keadaan dengan membuka madrasah dan pesantren baru. Namun daya tarik industri kretek sulit dilawan. Kudus kini berdiri di dua kaki. Satu kaki di masa lalu sebagai kota wali, dan satu kaki di masa kini sebagai kota industri. Konflik nilai mulai terlihat jelas. Ada yang menyebut kota ini telah melupakan ruhnya. Tapi ada pula yang bangga karena Kudus menjadi kota percontohan kemajuan pribumi di tengah dominasi ekonomi kolonial Belanda. Namun kejayaan ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Perlahan campur tangan Belanda dalam industri kretek mulai terasa.
pajak dinaikkan, izin diperketat, dan pengusaha lokal ditekan. Pabrik-pabrik kecil mulai terseok, sementara yang besar harus mencari cara bertahan. Dan disinilah benih-benih perlawanan ekonomi mulai tumbuh, yang tidak hanya berdampak pada bisnis, tapi juga memicu kesadaran nasional di tengah rakyat Kudus yang akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Memasuki dekade 1930, kekuasaan Belanda di Hindia Timur semakin menancap, tidak hanya dalam politik dan militer, tetapi juga dalam penguasaan ekonomi rakyat kecil. Di Kudus, keberhasilan industri kretek justru mengundang ketamakan pemerintah kolonial. Mereka melihat potensi pajak yang sangat besar dari rokok, produk yang kini dikonsumsi luas, bahkan hingga keluar Jawa. Belanda mulai menerapkan aturan-aturan baru yang menjerat para pengusaha lokal. Sistem perizinan yang rumit, pajak tembakau dan cengkeh yang tinggi, serta pembatasan distribusi. Pabrik-pabrik kecil yang dikelola secara mandiri terpaksa tutup karena tidak sanggup memenuhi kewajiban pajak. Mereka yang bertahan pun harus menjual produknya lewat jalur distribusi yang dikendalikan oleh kongsi dagang Belanda. Rakyat Kudus pun mulai resah. Mereka merasa hasil kerja keras mereka dijarah oleh kekuasaan yang tidak pernah benar-benar peduli pada kesejahteraan pribumi. Para tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda mulai berkumpul diam-diam, membicarakan perlawanan. Tidak seperti perlawanan bersenjata, gerakan ini muncul dalam bentuk perlawanan ekonomi dan budaya. Salah satu gerakan yang muncul adalah penguatan koperasi lokal. Beberapa tokoh Kudus mulai mendorong berdirinya koperasi tembakau, agar petani dan buruh tidak tergantung pada tengkulak atau distributor asing. Selain itu, madrasah-madrasah dan pesantren mulai digerakkan sebagai pusat edukasi untuk mengajarkan semangat kebangsaan dan kemandirian ekonomi kepada generasi muda. Namun tentu saja, semua ini tidak berjalan mulus. Aparat kolonial sering membubarkan pertemuan-pertemuan rakyat. Beberapa tokoh yang vokal bahkan diasingkan keluar kota atau dipenjara. Tapi api perjuangan tidak padam, justru makin berkobar. Kota Kudus mulai dikenal sebagai kota yang melawan dengan akal dan iman. Sementara itu, nilai-nilai warisan Sunan Kudus kembali digaungkan tentang keadilan, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan pentingnya menjaga kehormatan bangsa. Meski telah lama wafat, ajaran Sang Wali kembali menjadi sumber kekuatan moral untuk menghadapi tekanan kolonial yang semakin menindas. Di tengah tekanan itu, muncullah gelombang baru kaum muda Kudus. Mereka bukan hanya buruh atau santri, tapi juga aktivis dan pemikir. Mereka mulai membaca buku-buku pergerakan dari Jakarta dan Surabaya, mengenal nama-nama seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Kudus perlahan masuk dalam peta gerakan nasional, bukan melalui senjata, tapi melalui ekonomi, budaya, dan pendidikan. Di bagian berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana semangat perlawanan ini membawa Kudus ke dalam arus besar perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus mempertaruhkan nasib industri kretek yang menjadi tulang punggung kota ini. Ketika gelombang nasionalisme menguat di berbagai penjuru Nusantara, Kudus tidak tinggal diam. Meski tidak menjadi pusat politik seperti Batavia atau Surabaya, kota ini memiliki kekuatan sendiri, yaitu rakyatnya yang terdidik, santri yang berani, dan para buruh industri yang sudah lama terbiasa dengan tekanan kolonial. Tembakau dan kretek, yang dulu hanya dianggap komoditas, kini berubah menjadi alat perjuangan. Para buruh pabrik, banyak di antaranya perempuan, menjadi simpatisan aktif gerakan kebangsaan. Mereka menyembunyikan selebaran perjuangan dalam bungkus-bungkus rokok, mendistribusikannya ke pasar-pasar luar kota. Di sela-sela produksi, bisik-bisik perjuangan kemerdekaan bergema. Di pesantren, para santri tidak hanya belajar kitab, tapi juga mulai mendiskusikan ide-ide kebebasan, martabat bangsa, dan pentingnya mengusir penjajah. Koperasi dan madrasah menjadi markas senyap perjuangan. Kudus tidak menggunakan bambu runcing atau senjata, melainkan strategi yang lebih halus, memutus jalur ekonomi Belanda. Petani tembakau diajak untuk tidak menjual hasil panen mereka ke distributor asing. Rokok kretek lokal dipromosikan secara diam-diam sebagai simbol perlawanan ekonomi. Bahkan beberapa merek rokok menyisipkan simbol-simbol nasionalisme dalam desain bungkusnya,
gambar keris, bendera merah putih, atau kata-kata seperti merdeka dan bebas. Ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di Jakarta, gema itu segera sampai ke Kudus. Di Masjid Menara Kudus, azan dikumandangkan bersamaan dengan pengibaran merah putih oleh para santri. Warga tumpah ruah ke jalan, bersujud, dan menangis haru. Mereka tahu, ini adalah saat yang ditunggu sejak lama, namun mereka juga sadar, perjuangan belum selesai. Pasca kemerdekaan, Kudus menghadapi ujian baru. Belanda datang kembali dalam bentuk agresi militer. Kota-kota di Jawa Tengah menjadi sasaran. Kudus tak luput. Pabrik-pabrik kretek dibakar, gudang tembakau dijarah, dan pemimpin-pemimpin lokal ditangkap. Bahkan terjadi pertempuran berdarah di sekitar daerah Getas Pejaten dan Jati, yang melibatkan para pemuda Kudus melawan tentara Belanda. Namun yang menarik, perjuangan rakyat Kudus tetap menyatu dengan nilai-nilai spiritual. Mereka tidak hanya berjuang untuk tanah, tetapi juga untuk kehormatan warisan para wali. Mereka meyakini kemerdekaan adalah bagian dari amanat dakwah. Sebagaimana Sunan Kudus dahulu berjuang melawan ketertindasan spiritual, kini rakyatnya berjuang melawan ketertindasan politik dan ekonomi. Kudus membuktikan bahwa kota kecil pun bisa menjadi mercusuar semangat kemerdekaan. Dengan kretek sebagai simbol lokal dan warisan wali sebagai fondasi moral, kota ini menapaki masa transisi menuju Republik Indonesia dengan kepala tegak. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Kudus membangun dirinya kembali pasca kemerdekaan, antara modernisasi dan mempertahankan jati diri sebagai kota warisan budaya dan religi. Setelah Indonesia merdeka, Kudus bangkit dari puing-puing perlawanan. Kota ini tak hanya selamat dari gempuran kolonial, tetapi juga berhasil mempertahankan identitas uniknya sebagai kota wali dan kota kretek. Namun pasca kemerdekaan bukan berarti tanpa tantangan. Kini, tantangan terbesar datang dari dalam negeri. Bagaimana membangun tanpa kehilangan jati diri? Pemerintah Republik Indonesia mulai menggenjot pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan mulai diperluas, jembatan diperbaiki, dan pasar-pasar tradisional dihidupkan kembali. Kudus yang dulunya sempat lumpuh karena pertempuran, perlahan bangkit menjadi pusat ekonomi regional di Jawa Tengah. Pabrik-pabrik rokok kretek yang sempat terbakar atau ditutup, kini dibangun kembali, lebih besar dan lebih modern. Beberapa perusahaan kretek seperti Jarum, Nojorono, dan Mulia mulai tumbuh menjadi merek nasional. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membuka lapangan kerja yang besar. Ribuan warga Kudus, terutama perempuan, bekerja sebagai pelinting kretek. Bahkan keterampilan tangan para pelinting dianggap sebagai simbol ketekunan dan warisan budaya lokal. Namun modernisasi juga membawa perubahan gaya hidup. Anak-anak muda mulai tertarik pada kehidupan kota besar, budaya luar mulai masuk, dan perlahan, nuansa kesantrian mulai memudar di beberapa sudut kota. Bangunan-bangunan baru berdiri megah, menggusur rumah-rumah tradisional yang dulu menyimpan banyak cerita. Beberapa nilai lama seperti gotong royong, sopan santun, dan kesederhanaan mulai tergantikan oleh kecepatan, efisiensi, dan ambisi ekonomi. Di tengah arus itu, para budayawan dan ulama Kudus tidak tinggal diam. Mereka mulai membentuk forum-forum budaya, menyelenggarakan pengajian umum di Kompleks Menara Kudus, menghidupkan kembali tradisi buka luwur, penggantian kain penutup makam Sunan Kudus, serta mendirikan museum dan lembaga kajian sejarah lokal. Tujuannya satu, melestarikan nilai dan warisan kota. Sekolah-sekolah swasta berbasis pesantren juga bermunculan, menawarkan pendidikan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Bahkan santri dari luar daerah datang ke Kudus untuk belajar langsung dari warisan spiritual kota ini. Di pesantren-pesantren, mereka belajar bahwa berdagang itu mulia, tetapi harus jujur. Menjadi buruh itu terhormat, selama dilakukan dengan niat ibadah. Sementara itu, pemerintah daerah pun mulai menyadari pentingnya mengangkat identitas lokal sebagai kekuatan kota. Pariwisata religi dikembangkan, dengan Menara Kudus sebagai ikon utama. Jalan-jalan di pusat kota dinamai berdasarkan tokoh-tokoh sejarah, dan festival budaya diselenggarakan secara rutin.
Kretek bahkan dianggap sebagai produk budaya, bukan sekadar barang konsumsi. Kudus pun menapaki jalur baru, menjadi kota modern yang tetap berakar pada sejarah dan budaya. Tapi jalan ini tak mudah, karena dalam setiap perkembangan selalu ada pertarungan antara melangkah maju dan tetap berpijak. Dan dalam bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Kudus menghadapi tantangan zaman digital, antara dunia global dan semangat lokal yang tak ingin padam. Memasuki abad ke-21, kota Kudus kembali berada di persimpangan penting. Dunia bergerak cepat. Era digital melanda seluruh pelosok negeri, membawa teknologi, gaya hidup baru, dan cara pandang yang berbeda terhadap sejarah, budaya, dan ekonomi. Di tengah arus globalisasi ini, Kudus harus menjawab pertanyaan besar. Apakah kota ini bisa bertahan sebagai kota wali dan kretek di tengah zaman serba digital? Jawabannya tidak mudah. Generasi muda Kudus kini lebih akrab dengan layar ponsel daripada suara kentongan masjid. Banyak dari mereka yang tumbuh tanpa pernah benar-benar memahami siapa Sunan Kudus atau mengapa Menara Kudus dibangun dengan gaya arsitektur Majapahit. Tradisi mulai tergeser oleh tren. Produk kretek mulai ditinggalkan oleh sebagian generasi muda yang beralih pada gaya hidup modern dan kesadaran kesehatan yang meningkat. Tak hanya itu, regulasi nasional dan internasional terhadap tembakau semakin ketat. Produk rokok dibatasi, iklan dilarang, dan cukai terus naik. Banyak pabrik kretek kecil kesulitan bertahan. Bahkan perusahaan besar pun mulai melakukan digitalisasi besar-besaran untuk efisiensi, menggantikan banyak tenaga manusia dengan mesin dan sistem otomatis. Namun, seperti sejarah panjang kota ini yang selalu bangkit dari tantangan, Kudus kembali berinovasi dengan caranya sendiri. Beberapa pengusaha muda mulai membangun startup berbasis tradisi. Mereka memproduksi kretek premium sebagai produk budaya, bukan sekadar konsumsi harian. Kemasan dibuat eksklusif, narasi sejarah disisipkan dalam setiap bungkus. Bahkan penjualan dilakukan lewat e-commerce dengan branding Kretek Kudus Warisan Nusantara. Sementara itu, para seniman lokal memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya Kudus. Mereka membuat video pendek tentang kisah Sunan Kudus, dokumenter tentang pelinting kretek, hingga konten edukasi sejarah lokal. Internet menjadi panggung baru untuk membangkitkan kesadaran sejarah di kalangan anak muda. Pemerintah daerah pun mendukung transformasi ini. Festival Kudus digelar secara hybrid, on-site dan daring. Wisata religi tidak hanya fisik, tapi juga virtual. Sekolah-sekolah memasukkan kurikulum lokal ke dalam pelajaran sejarah, agar anak-anak sejak dini mengenal kota mereka bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tanah warisan yang penuh makna. Namun, tetap ada kegelisahan. Apakah modernisasi akan benar-benar mengikis akar kota ini? Ataukah justru menjadi sarana untuk menegaskan identitasnya di dunia yang semakin global? Disinilah kekuatan sejati Kudus diuji. Bukan pada kekayaan, bukan pada teknologi, tapi pada kemauan untuk menjaga nilai. Nilai tentang kejujuran, ketekunan, spiritualitas, dan toleransi, yang dahulu ditanamkan oleh seorang wali di tengah sawah loram, dan kini diwariskan melalui zaman demi zaman. Dan di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Kudus menjadikan warisan leluhur bukan hanya masa lalu yang dikenang, tetapi bekal untuk masa depan yang penuh harapan. Kudus hari ini adalah kota yang tampak tenang, namun menyimpan lapisan sejarah yang dalam di balik tiap sudutnya. Dari jalan-jalan sempit di sekitar Masjid Menara Kudus, hingga gang-gang di mana para ibu pelinting kretek bekerja sejak fajar, setiap jejak di kota ini adalah bagian dari perjalanan panjang identitas bangsa. Di tengah terpaan modernisasi dan komersialisasi, banyak warga Kudus yang mulai menyadari bahwa kekayaan terbesar kota ini bukan hanya pabrik atau bangunan, melainkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Maka muncullah semangat baru. Menjaga warisan bukan berarti memuja masa lalu, tapi merawatnya agar tetap relevan untuk generasi yang akan datang. Langkah konkret dilakukan oleh berbagai kalangan.
Para pemuda yang tergabung dalam komunitas sejarah lokal aktif menggali kembali naskah-naskah kuno, mendokumentasikan cerita rakyat, serta melakukan tur sejarah ke makam para wali dan situs-situs bersejarah. Mereka percaya, jika identitas tidak dikenali, maka kota akan kehilangan arah. Sementara itu, budaya toleransi dan keberagaman yang diwariskan oleh Sunan Kudus terus dijaga. Kudus tetap menjadi rumah bagi berbagai komunitas etnis dan agama. Di satu sisi, aden berkumandang dari masjid-masjid tua. Di sisi lain, suara lonceng dan barongsai menghiasi perayaan Tahun Baru Imlek. Harmoni semacam ini adalah cermin warisan budaya yang luhur. Sebuah bentuk toleransi yang tidak sekadar dituliskan, tetapi dijalani. Di sektor ekonomi, beberapa pengusaha mulai mengembangkan wisata budaya dan religi berbasis edukasi. Pengunjung tidak hanya datang untuk melihat Menara Kudus, tetapi juga diajak memahami nilai-nilai yang terkandung di balik arsitekturnya. Perpaduan Islam dan budaya lokal, simbol harmoni yang langgeng. Bahkan beberapa pesantren membuka program kunjungan edukatif untuk sekolah-sekolah luar daerah. Tak sedikit pula pelajar dari berbagai kota datang untuk belajar di Kudus, bukan hanya karena sekolahnya, tapi karena kota ini dikenal sebagai kota moral dan kearifan lokal. Mereka tertarik bukan hanya pada sejarahnya, tetapi juga pada cara masyarakatnya menjaga etika, sopan santun, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Namun tugas menjaga identitas ini tidak boleh berhenti, karena zaman akan terus berubah dan budaya akan terus diuji. Maka dari itu, para sesepuh, guru, ulama, dan orang tua di Kudus terus mewariskan pesan penting kepada generasi berikutnya. Kita boleh hidup dalam zaman baru, tapi jangan lupa asal kita. Karena kota ini bukan dibangun dari batu dan bata, melainkan dari iman, ilmu, dan kasih sayang. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Kudus memperkuat peran nasionalnya, tidak hanya sebagai simbol warisan masa lalu, tapi sebagai model kota berbasis nilai spiritual dan budaya di Indonesia modern. Di tengah pesatnya pertumbuhan kota-kota di Indonesia yang berlomba membangun gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern, Kudus mengambil jalur yang berbeda. Kota ini memilih untuk bertumbuh dengan pondasi nilai, mewarisi semangat para wali, menjaga warisan budaya, dan mengembangkan ekonomi dengan sentuhan kemanusiaan. Pemerintah daerah Kudus bersama masyarakat mulai merumuskan konsep pembangunan kota berbasis nilai-nilai keislaman, kebudayaan, dan kearifan lokal. Program-program pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, spiritual, dan lingkungan. Contohnya, dalam pengembangan kawasan industri, diterapkan kebijakan zona hijau di sekitar area padat pabrik, disertai program penguatan koperasi petani tembakau. Buruh pabrik kretek diberi pelatihan keterampilan tambahan agar mereka memiliki peluang penghasilan lain dan tidak hanya bergantung pada sektor tembakau. Sementara itu, pelestarian warisan sejarah seperti Masjid Menara Kudus, kompleks pemakaman wali, dan pasar tradisional bersejarah dijadikan bagian dari strategi pariwisata berbasis edukasi. Pendidikan juga menjadi sorotan. Di Kudus, banyak sekolah yang mengembangkan kurikulum integratif, menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan pendidikan karakter berbasis nilai Islam dan budaya Jawa. Pesantren digital mulai bermunculan, memadukan pembelajaran kitab kuning dengan literasi teknologi dan kewirausahaan. Kudus juga mulai dilirik oleh kota-kota lain di Indonesia sebagai role model kota religius yang dinamis. Pemerintah pusat bahkan pernah menyebut Kudus sebagai kota yang berhasil menjaga keseimbangan antara iman dan industri. Tak sedikit tokoh nasional yang datang ke Kudus, bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk belajar bagaimana membangun kota dengan hati. Di kalangan akademisi, Kudus sering dijadikan studi kasus keberhasilan ekonomi lokal berbasis budaya. Mereka mencatat bahwa kota ini bisa bersaing di tengah ekonomi nasional, tanpa harus mengorbankan tradisi dan nilai. Bahkan kretek, yang dulu dianggap hanya sebagai produk konsumsi, kini diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Namun semua pencapaian ini tak membuat Kudus jumawa. Sebaliknya, masyarakatnya justru semakin sadar bahwa menjadi kota warisan adalah sebuah amanah. Mereka tahu,
Jika identitas ini tidak dijaga, maka kekuatan yang telah diwariskan selama ratusan tahun bisa lenyap dalam satu generasi. Dan di bagian terakhir, kita akan menyimpulkan perjalanan panjang ini. Bagaimana dari sebuah desa kecil bernama Loram, Kudus menjelma menjadi kota bersejarah, religius, dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Dari sebuah dusun sunyi di tepi Sungai Wulan, lahirlah kota bernama Kudus, yang dalam bahasa Arab berarti suci. Nama itu bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari ruh yang sejak awal ditanamkan oleh seorang ulama besar, Sunan Kudus. Ia datang bukan dengan pedang, tetapi dengan keteladanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang, memadukan Islam dengan kearifan lokal, menyatukan ajaran dengan budaya, dan menumbuhkan keyakinan dalam hati masyarakat. Di tangan para penerusnya, Kudus tumbuh sebagai pusat spiritual, ekonomi, dan budaya. Kretek menjadi denyut ekonomi rakyat, pesantren menjadi tiang pendidikan, dan pasar-pasar menjadi ruang hidup bagi keberagaman. Kota ini menunjukkan kepada Indonesia bahwa kemajuan tidak harus berarti melupakan akar, dan bahwa nilai-nilai lama bisa hidup berdampingan dengan kemajuan zaman. Tentu, Kudus tidak pernah bebas dari tantangan. Ia pernah ditekan oleh kolonialisme, dikoyak oleh konflik modernitas, dan digoda oleh arus globalisasi. Namun berkali-kali kota ini memilih jalan yang berbeda, jalan keseimbangan. Di saat kota lain tergesa-gesa membangun gedung tinggi, Kudus lebih memilih memperkuat pondasi nilai. Di saat banyak yang mengejar keuntungan instan, Kudus tetap menjunjung etika dagang warisan para wali. Hari ini, saat orang berjalan di bawah bayang-bayang Menara Kudus, mereka bukan hanya melihat bangunan bata merah. Mereka melihat lambang perjalanan panjang kota yang mampu menyatukan yang lama dan yang baru, yang spiritual dan yang duniawi, yang tradisional dan yang modern. Mereka mendengar gema azan yang dahulu dikumandangkan dengan kentongan, seakan berkata bahwa zaman boleh berganti, tapi suara kebaikan harus terus bergema. Kudus bukan kota besar. Ia tidak memiliki bandara internasional atau pelabuhan raksasa, tapi ia memiliki jiwa yang besar, jiwa yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari langgar kecil di Loram hingga ke pabrik-pabrik kretek dan pesantren modern. Dan selama nilai-nilai itu terus dijaga, Kudus akan tetap menjadi kota suci, bukan hanya karena namanya, tapi karena cara ia hidup, dengan adab, akhlak, dan cinta kepada tanah air dan warisan leluhur.